Hosti yang telah dikonsekrasikan ini tampak berubah menjadi bercak darah. Kejadian ini terjadi di Gereja Santo Antonius di Sokolka, Polandia. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Profesor Maria Sobaniak-Lotowska dan Profesor Stanislaw Sulkowski dari Universitas Medis Białystok mengkonfirmasi bahwa jaringan tersebut adalah jaringan otot jantung manusia yang masih hidup dan dalam kondisi hampir mati. Pada tanggal 12 Oktober 2008, sebuah hosti yang telah dikonsekrasi jatuh dari tangan seorang imam saat pembagian komuni. Hosti yang telah jatuh itu ditempatkan dalam sebuah wadah berisi air untuk dilarutkan dan kemudian dituang ke dalam sakrarium untuk dibuang. Hosti tersebut dibiarkan beberapa hari dalam air menunggu agar hosti tersebut hancur sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 Oktober, seorang suster sakristi hendak memeriksa wadah tersebut. Ketika dia membuka pintu, dia mencium aroma lembut roti tak beragi. Dia membuka wadah tersebut dan menemukan di tengah hosti, yang sebagian besar masih utuh, ada noda merah terang melengkung, seperti noda darah. Air yang ada di dalam wadah itu tidak tercemar oleh warna apapun. Suster itu segera memberitahu seorang imam tentang apa yang terjadi, yang kemudian membawa beberapa imam lainnya untuk mengamati apa yang telah terjadi. Para imam terkejut tetapi tetap tenang menghadapi situasi ini, mengetahui bahwa noda merah tersebut bisa saja disebabkan oleh sebab-sebab alamiah seperti pertumbuhan mikroorganisme atau penyebab lainnya. Pada tanggal 29 Oktober, imam dari paroki tersebut menghubungi Uskup Agung Ozorowski yang datang untuk memeriksa hosti bersama beberapa imam dan profesor. Uskup Agung memerintahkan agar hosti tersebut dilindungi dengan mengeluarkannya dari air, meletakkannya di atas kain altar putih murni, dan menyimpan wadahnya terkunci di tabernakel. Seiring waktu, hosti dengan noda darah merah tersebut mengering secara alami dan menyatu dengan kain altar. Sejak saat itu, penampilannya tidak berubah. Pada 7 Januari 2009, sampel hosti bernoda darah itu diperiksa secara independen oleh dua ahli patologi anatomi terkemuka, Profesor Maria Sobaniak-Lotowska MD, dan Profesor Stanislaw Sulkowski MD, di Universitas Medis Białystok, Polandia, untuk memastikan kredibilitas hasilnya. Mereka menggunakan mikroskop optik dan elektronik paling modern di dunia. Kedua studi independen ini dijelaskan secara mendetail dan difoto secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan tersebut adalah jaringan otot jantung manusia yang masih hidup dan dalam kondisi hampir mati. Struktur jaringan otot jantung ini tersusun rapi dan saling terhubung dengan struktur hosti tersebut dan tidak dapat dipisahkan. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa jaringan jantung memiliki lesi yang hanya dapat diamati pada orang yang masih hidup dan tanda-tanda kejang yang biasanya mendahului kematian. Selain itu, jaringan jantung pada sampel tidak mengalami proses penghancuran diri, yang seharusnya alami terjadi setelah waktu yang singkat. Lebih lanjut, noda darah itu tidak berubah penampilannya meskipun berada di lingkungan yang berubah-ubah, seperti suhu. Ketika Kuria Białystok mengetahui hasil analisis yang luar biasa, mereka membentuk komisi gerejawi khusus yang diketuai oleh Uskup Agung pada 30 Maret 2009. Tugas komisi ini adalah mengevaluasi mukjizat dari sudut pandang teologis dan mendengarkan kesaksian dari mereka yang telah melihat hosti itu atau menyaksikan peristiwa luar biasa tersebut. Komisi ini juga bertanggung jawab untuk menjawab kecurigaan adanya penipuan dan memastikan bahwa tidak ada yang diam-diam mengganti hosti tersebut di tabernakel. Komisi, yang terdiri dari profesor-profesor terkemuka dari Seminari Białystok, dengan cermat menanyai semua saksi untuk memverifikasi keaslian kesaksian mereka. Penyelidikan komisi menghasilkan kesimpulan berikut. Hosti yang sampelnya diambil untuk analisis adalah hosti yang sama yang telah dipindahkan dari sakristi ke tabernakel di kapal. Tidak ditemukan bukti adanya gangguan dari pihak luar. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh dua ilmuwan dari Białystok,
yang secara tegas menolak kemungkinan adanya seseorang yang menempatkan jaringan tubuh manusia di tabernakel. Apa yang mendukung kesimpulan ini? Fragmen-fragmen hosti sangat erat menyatu dengan serat-serat jaringan otot jantung manusia tersebut, berbaur sedemikian rupa sehingga tampak seperti roti yang tiba-tiba berubah menjadi tubuh. Peristiwa semacam ini tidak mungkin dipalsukan. Tidak ada seorang pun, bahkan dengan teknologi paling canggih, yang dapat melakukannya. Seperti yang dinyatakan oleh Profesor Sobany Klotowska, bahkan ilmuwan NASA, dengan teknik analisis paling modern sekalipun, tidak akan mampu menciptakan fenomena seperti ini secara artifisial. Ia menambahkan bahwa fakta ini sangat penting baginya. Dalam tuduhan lain, di mana noda merah tersebut diduga kontaminasi bakteri Serratia marcescens, dapat dipatahkan dengan mudah. Teramatinya jaringan jantung pada noda merah tersebut merupakan bukti nyata. Sementara bentuk sel bakteri yang dimaksud tidak menyerupai jaringan jantung manusia manapun. Peristiwa ini membawa sebuah kesimpulan pada kita bahwa dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah kita dalam bentuk fisik yang nyata, bukan sekedar simbolisasi. Peristiwa ini juga tegas menyatakan bahwa hosti yang telah dikonsekrasi dalam setiap kurban misa adalah sepenuhnya Yesus. Dalam setiap Ekaristi kita menerima sungguh-sungguh tubuh, darah, jiwa, dan keallahannya. Dalam pernyataan resminya, Kuria Metropolitan Bialystok menyatakan, peristiwa Sokolka tidak bertentangan dengan iman gereja, sebaliknya, itu mengkonfirmasinya. Gereja mengakui bahwa, setelah kata-kata konsekrasi, oleh kuasa Roh Kudus, roti diubah menjadi tubuh Kristus, dan anggur menjadi darahnya. Selain itu, ini adalah undangan bagi semua pelayan Ekaristi untuk membagikan tubuh Tuhan dengan iman dan perhatian, dan bagi umat beriman untuk menerimanya dengan adorasi.